Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa, beri aplaus buat teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan ya dalam pertemuan ini kita ada satu hikmah ya dari kita semua dengan bersilaturahim di Pangandaran ini ya, Pangandaran Cijulang. Saya terus terang pertama kali bertemu di daerah sini, dan pertama sekali saya menginjakan kaki di daerah Pangandaran, kemarin di Banjaran ya. Kemarin di Banjar, saya sekarang di Pangandaran. Ya, dan alhamdulillah Pangandaran luar biasa ya, sejuk, pantainya indah ya kan, dan anak-anak Pangandaran ya, teman-teman semuanya ini ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Dulu dong. Dan tentunya semangatnya melebihi daripada semangat 45 yang dikumandangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita. Setuju? Teman-teman sekalian ya, saya terus terang kaget ya melihat sekolahan yang ada di sini, SMKN 1 Cijulang, begitu indah, begitu bersih ya, dan juga melihat tadi teman-teman semuanya dengan penuh semangat ya. Tentunya ini tolong dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Insya Allah nanti saya kalau kedepannya nanti ada waktu dan panjang umur dan kita masih bisa dipertemukan, saya akan kembali ke sini. Insya Allah nanti saya membawa presiden direktur saya, orang Jepang. Saya akan perkenalkan di sini, perkenalkan Pantai Pangandaran, nginap di Pangandaran, dan tentunya nanti bertemu dengan teman-teman di sini ya. Amin ya. Nanti saya tes dengan bahasa Jepang ya. Nah, saya tes dengan bahasa Jepangnya nanti mungkin nanti interviewnya nanti ataupun wawancaranya nanti dengan orang Jepang dengan bahasa Jepang. Jadi teman-teman harus bisa bahasa Jepang. Kalau tidak bisa bahasa Jepang ya mohon maaf lahir dan batin ya, kita sayonara goodbye. Jahat sekali Pak ya, enggak ya? Oke, baik, hari ini ya kita coba untuk bahas tentang motivasi ya. Karena ini kayaknya sudah mulai mengantuk, saya coba akan sapa ya. Yel-yelnya ada ya di sini ya. SMK Cijulang, Jawa Barat, Pangandaran, Cijulang. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda semua. Saya coba dengar yang di belakang itu, ya. SMK Cijulang. Gimana mau kerja? Hah? Gimana mau sukses? Hah? Gimana mau motivasinya tinggi? Cijulang. SMK 1 Cijulang. Hebat ya tadi ya, betul aja apa sih tadi? SMK 1 Cijulang, Jawa Barat, Pangandaran, Cijulang. Dari aplaus buat Anda semua. Baik, ini kelihatan ya slide saya dari depan dan belakang juga ya. Ini kayaknya miring ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Febri ya. Oke, saya dengan Matur Salin ya. Kalau saya bukan asli dari Jawa Barat dan juga bukan asli dari Pulau Jawa. Saya merantau di Pulau Jawa kurang lebih ya di Karawang itu sekarang baru sekali, baru 20 tahun ya. Mungkin teman-teman belum lahir ke dunia ya. Ada yang sudah 20 tahun masih kelas SMK 1 Cijulang? Dan umur kita seusia dengan teman-teman, saya nggak jauh beda dengan teman-teman ya. Cuman karena saya duluan lahir, maka saya duluan berdiri di sini. Ya, umur kita nggak jauh beda. Kira-kira umur Mamat berapa? 60 tahun ya, alhamdulillah. Nah, ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah kan masih bisa bertemu di umur 60, belum tentu loh. Iya kan? Iya. 70, alhamdulillah kita bisa ketemu di umur 70 gitu ya, belum tentu ya. Umurnya berapa Neng? Kira-kira berapa? 40 ya.
Oke, alhamdulillah masih muda gitu ya. Masih muda. Padahal tadi di perkenalkan Pak Maman, anak saya udah kelas sama dengan teman-teman di sini. Ya. Anak saya SMK, SLTA, dia sekarang SL3, SLTA N3 Karawang ya. Seumuran dengan teman-teman sekalian ya. Tapi bapaknya masih umuran 17 tahun dulu. Iya. Mudah-mudahan juga cita-cita dia juga luar biasa ya. Dia ingin mengikuti jejak bapaknya ke Jepang dan dia ingin kuliah di Jepang gitu ya, insya Allah ya. Oke. Asli saya dari Lampung ya. Mungkin ada orang tuanya dari Lampung? Oh, dari Lampung ya? Lampungnya di mana orang tuanya? Oh, Kota Bumi, Lampung Utara. Betul Kota Bumi. Dulu tahun 94 daerah saya itu pemekaran berpisah dengan Lampung Utara, Kota Bumi menjadi Lampung Barat, Liwa Lampung Barat, kemudian Pegara lagi pesisir barat. Dan kebetulan sekali ya, saya tadi ke pantai, kok daerah sini sampai dari dari Pangandaran pantai tadi itu tempat penginapan tadi sampai ke sini sama persis kayak kampung saya. Bener, sumpah ya, sama persis suasananya kayak di kampung saya. Dan pantainya juga dari tempat penginapan tadi saya ajak anak-anak ke pantai, sama persis juga dari rumah saya masuk gang masjid keluar pas pantai Pangandaran. Itu rumah saya di pinggir pantai. Jadi hidup saya itu hidup seperti teman-teman ini, anak nelayan dan anak petani. Kebetulan orang tua saya bukan nelayan tetapi petani, tetapi keluarga saya banyak keluarga nelayan. Dan di sana sekarang masih musim binur ya. Jadi udang yang kecil-kecil itu ya, satu biji itu 15.000 loh. Satu hari itu nelayan itu bisa mencapai 5 juta sampai 2 juta sampai 3 juta per hari. Satu kali pagi. Ya, satu kali pagi itu binur itu dijual mereka. Makanya ada yang salah satu menteri itu ketangkap ya. Edi Prabowo itu ya, ketangkap tuh gara-gara binur. Nah, makanya di tempat saya itu pantainya itu masih bersih sekali pasir putih. Ya. Ikan yang berenang di pantai itu di dalam laut itu masih kelihatan sekali, ya, dan masih asri, ya, sekali. Itu di pesisir barat Krui. Sepanjang jalan itu pantai, seluas mata memandang itu pinggiran jalan itu berlekok ini. Kalau ini kan hutan ya, masuk pandang. Kalau sana enggak, pinggiran pantai itu jalan pesisir itu mengikuti pesisiran pantai itu. Jadi pemandangannya itu indah sekali. Ya, teman-teman boleh nanti datang silaturahmi ke tempat Mamat di sana ya. Makan ikan bakar di sana, dan di sana tidak mengenal ikan es. Ya, ikan esan itu tidak mengenal. Kami tidak makan ikan es, tapi kami memakan ikan segar yang masih baru datang dari perahu, dijual dan dibakar atau dimasak ya. Jadi rasanya itu masih rasa ikan benar. Ya, apalagi tadi saya melihat ada ikan yang kayak itu di depan sekolah itu ya. Itu ikan di tempat saya sama persis tugu di tempat kami itu, tugu terkenal itu namanya ikan layar namanya. Karena dia punya layar ya. Ada di atas itu ada layar. Kalau di kami itu namanya ikan tuhu. Tuhu ya. Nah, kalau di sini ikan merlin ya mungkin ya. Iya, betul kan? Iya, itu 1 kilonya itu 65.000 dagingnya di tempat kami. Ya. Jadi sama persis hidup kita di sini ya, pinggiran pantai. Terus kelapanya banyak ya kan, nyiurnya melambai-lambai gitu kan, dan ceweknya juga melambai-lambai. Ya kan gitu ya. Tapi cowoknya jangan melambai, harus gagah ya kan. Oke, siap ya. Baik. Ya, itu perkenalan saya. Saya sudah bekerja di sebuah perusahaan di kawasan KIC. Ini saya kenalkan perusahaan tempat saya bekerja. Ya. Namanya PT Suzuki Indonesia. Mungkin Anda sekali mendengar PT Suzuki. Saya bukan di Suzuki Indomobil atau Suzuki Indomotor, tetapi saya di PT Suzuki Indonesia Manufacturing. Kami ada di 2 kawasan. Yang pertama ada di kawasan KIC ya, Industri Karawang Barat. Kemudian satu lagi di kawasan Surya Cipta, Industri Karawang Timur. Jadi kita ada 2 kawasan. Nah, yang di KIC ini adalah head office kami ya, karyawannya kurang lebih hampir 500 orang, dan yang di sini ada dua pabrik itu kurang lebih sekitar 200 orang. Jadi total karyawan hampir 700 orang ya.
Tepuk tangannya mana jangan satu orang dong. Anda saya perkenalkan ini biar Anda bisa membayangkan suatu hari Anda ada di dalam kantor ini. Ya kan? Dan siapa tahu Anda menjadi staf saya di bagian HRD. Ya kan? Tentunya saya berharap Anda menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa dan bisa masuk di dalam kantor kami yang megah ini ya. Wah, menjadi staf HRD nanti datang ke sini ke ibunya udah beda gayanya ya. Udah pakai kacamata hitam, terus pakai tas yang ini yang branded, kemudian pakai sepatu hak yang tinggi. Wah, ibunya udah gak kenal lagi. Namanya siapa nih? Gak kenal lagi Jenny sama ibu gurunya kali ya. Siapa ini? Katanya gitu kan. Ibu mau berapa uangnya ini ibu handphonenya ganti dulu dong dengan iPhone 13 katanya. Ini punya Jenny satu nggak kepakai, ibu handphone 13-nya. Sengaja saya bawain katanya. Nah ini perusahaan kami ya. Kebetulan perusahaan kami ini adalah dari Jepang ya. Kami ada di seantero dunia ya. Ada yang di Jepang itu ada 4 pabrik, yaitu di Kaisa Kojonya, Honsa Kojonya atau disebut dengan pusatnya. Honsa Kojonya ini ada di Nagano-ken, kawasan Shizuoka ya. Kota Shizuoka, kota Nagano itu kabupatennya. Kalau kita kabupaten, kemudian Shizuoka ini kita kayak kotanya ya. Kemudian ada di JS Tech namanya, itu juga masih di Shioken dengan Isawaziken ya. Nah ini di tempatnya ini. Kemudian ada lagi di Nagano juga masih Aomoriken ya. Kemudian ini juga masih di Nagano juga. Nah ini di Jepang kami ada 4 pabrik. Kemudian pindah ke arah atas. Di sini ada Thailand. Di bawah ini ada Thailand. Kami juga ada perusahaan cabangnya di Thailand. Kemudian ada lagi di sini Nehe ya kan? Ini Nehe di India ya kan? Nanti siapa tahu Anda dikirim ke India, nanti pulang dari India Nehe gitu kan? Udah bahasanya udah bukan bahasa Pangandaran lagi, udah bahasa Nehe gitu ya. Nah kalau pulang dari sini nanti dia hai gitu kan? Orang tuanya bingung. Hai itu tuh. Kita udah selesai. Mami. Tapi apa kata maminya, ngomong apa ini Pangandaran kayak ngomong apa kayak katanya gitu kan. Nah, tapi kalau yang di sini Anda tetap pulang nanti karena masih di Jawa Barat, Anda tetap pulang nanti pasti kumaha damang gitu kan. Ada damang gitu kan. Nah, ini pasti nanti bahasanya akan tetap sama. Kita di PT Suzuki Indonesia Manufacturing yang ada di 2 kawasan tadi. Nah, ini adalah global company kami ya. Nah, artinya kami itu perusahaan multi internasional ya. Produk kami ya cukup banyak ya, ini spare part kendaraan motor, mobil dan lain-lain. Kami kurang lebih holding company-nya masuk di perusahaan di Indonesia ini kurang lebih dari tahun 2001 ya. Kita mulai beroperasi di 2001. Kemudian di 2013 kami pindah ke KIC tadi. Expand perusahaan di KIC yang menjadi head office-nya, HO-nya kita di KIC, dan Muhammad setiap hari berhari-harinya di situ mengurus 2 plan ya, seperti saya punya istri 2 teman-teman sekalian. Kadang di istri yang pertama pindah ke istri yang kedua, pindah lagi, enak jadinya ya. Terasa di training ya gitu ya. Kayak terasa dilatih gitu, punya 2 dapur gitu ya. Nyamperin yang pabrik sana lah, ketemu dengan cewek-cewek di sana kan enak lagi gitu kan. Pindah lagi yang di pabrik, yang di HO-nya, ketemu lagi staff-staff saya yang cantik-cantik juga, seger lagi gitu kan. Gitu. Jadi indahnya di situ ya, dalam arti kata kita nggak membosankan. Pingin ngelihat cewek-cewek yang di pabrik Surya Cipta, pindah ke Surya Cipta gitu kan. Tugas dulu di Surya Cipta 1 hari 2 hari. Saya ke Surya Cipta dulu ya. Oke, deh juga deh, kemarin gitu. Biasa. Oke, kemudian nah itu kurang lebih dari perusahaan saya ya. Jadi teman-teman nanti bisa untuk belajar. Yang terpenting adalah teman-teman fokus dulu dengan pendidikan ini ya. Semoga nanti ketika Anda lulus, Anda bisa mencapai cita-cita Anda yang lebih tinggi. Saya mau tanya, siapa di antara teman-teman yang ingin bekerja? Wow, beri aplaus yang meriah buat Anda yang ingin bekerja.
hampir 99% ya. Yang ingin kuliah, jangan malu-malu, cung tangan. Ya, beri aplaus dulu yang ingin kuliah. Tapi ada yang ingin kerja dan ada yang ingin kuliah juga ya tadi ya saya lihat ya. Dua-duanya ingin kerja dan ingin kuliah ya. Dan siapa yang sama sekali tidak ingin kerja, tidak ingin kuliah tapi ingin usaha? Ada lagi? Cung lagi. Kamu yang benar yang mana sih? Hah? Kuliah apa kerja? Cung. Kuliah cung. Kuliah sambil kerja cung. Kuliah enggak kerja sama sama kuliah usaha cung. Terus ini bingung kan? Ini manusia yang membingungkan ini. Yang tentunya tidak punya pendirian. Nah, kita harus memiliki yang namanya satu sistem pendirian atau konsep konsisten dengan apa yang kita tuju ya. Harus kita punya cita-cita atau fokus dengan apa yang ingin kita raih ya. Makanya apa sih motivasi Anda ingin bekerja? Tadi sudah ditanyakan, motivasinya apa? Belajar. Alhamdulillah Pak Gito, Pak Ibrahim, banyak karyawan yang ingin bekerja di perusahaan kita, tidak mau digaji tapi mereka ingin belajar. Alhamdulillah. Saya akan balik ke sini mengambil 100 orang yang ingin belajar di perusahaan kami selama 1 tahun. Kemudian nggak perlu kami gaji ya, karena ingin belajar ya. Setuju? Ya. Berarti Anda mau? Apa motivasi ingin kerja? Cari uang. Di tempat kami tidak bisa tempat cari uang. Karena bagaimanapun juga Anda masuk ke dalam produksi, ke mesin, Anda cari uang itu di situ, kagak nemu saya sampai hari ini. Ya kan? Bingung saya, di mana uang yang ada di Suzuki ini nggak ada, saya cari-cari. Ternyata ada di kolong saya itu, saya buka ada 2.000 perak, temu saya 2.000 perak. Itulah yang saya dapatin uangnya. Terus apa dong? Alhamdulillah, berarti nggak perlu digaji juga saya. Cuman kasih pengalaman, kasih pendidikan, kasih sertifikat atau pengalaman kerja, dapat tuh ya kan? Terus apa dong? Cari gaji. Nah ini yang saya setuju. Artinya Anda ingin mencari kehidupan yang lebih baik dengan bekerja dapatkan upah. Nah artinya Anda bekerja menghasilkan produktivitas, menghasilkan barang, ya kan? Kemudian dikasih upah, dikasih gaji. Upah dan gaji itu untuk mensejahterakan hidup daripada teman-teman. Entah itu untuk beli makan, beli obat, beli rumah, beli kendaraan, bahkan Anda untuk menikah pun juga bisa Anda buat modal. Nah, jadi bukan berarti Anda hanya ingin kerja cari duit saja, bukan hanya kerja ingin cari pengalaman saja, ingin belajar saja, tidak. Tetapi Anda bekerja adalah saya bekerja, motivasi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada perusahaan, motivasinya, dan memberikan keuntungan kepada perusahaan sehingga saya memberikan produktivitas yang baik. Dan saya dapatkan upah yang standar daripada perusahaan yang diberikan. Dan upah tersebut dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Nah Anda tabung tuh, ada yang tadi diceritakan Bu Febri, rata-rata kami di sini gajinya, bukan kami ya, tapi perusahaan kami rata-rata di atas 5 juta. Hidup di Bandungan Darat saya tanya, dengan standar gaji 5 juta kira-kira enak apa enak? Enak, apalagi kan udah gaji di atas 20 juta ya. Amin ya. Oke. Nah, tentunya motivasi Anda itu perlu ditingkatkan dengan yang namanya tadi. Apa sih tujuan hidup Anda dalam 5 tahun ke depan? Setiap orang pasti memiliki motivasi. Motivasi itu apa sih? Tujuan hidup. Apa? Dorongan atau istilahnya penyemangat, ya kan? Kalau ibaratnya baterai HP itu sudah mulai lobet, di-charge lagi gitu ya. Nah, tentunya Anda harus mencari siapa tempat Anda bisa memotivasi diri Anda. Ya, Anda cari sahabat yang bisa memotivasi Anda. Anda cari pacar yang bisa memotivasi Anda. Jangan hanya bisanya merusak Anda, ya kan? Carilah sahabat yang bisa memotivasi Anda ketika Anda dalam kondisi yang kurang baik atau kondisi Anda lagi terpuruk. Banyak sahabat yang datang ketika kita lagi senang. Yang susahnya pada kabur. Itulah sahabat yang tidak sejati. Sahabat sejati adalah setia sampai mati.
Oke, ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Nah, faktor pendorong keberhasilan kita teman-teman. Saya terus terang, saya hidup menjadi seperti sekarang ini bukan karena duduk langsung di tempat yang empuk, di tempat yang enak. Saya sama seperti teman-teman. Saya dulu tamatan STM. Kalau dulu STM ya, sekolah tinggi, sekolah teknik mesin ya. Itu saya dulu jurusan otomotif di STM Negeri 1 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kebetulan di kala itu tahun 94 itu sekolah negeri kami itu 5 besar favorit di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bukan Pangandaran. Ya kan? Masuk di sana sangat sulit sekali dan alhamdulillah saya masuk di sana dengan lulus ya dengan tes dan masuk di bagian otomotif. Dan kebetulan memang ya saya merasa itu tidak menjadi talent saya, tidak menjadi passion saya untuk di sekolah teknologi itu. Saya sebetulnya sampai hari ini tidak mensukai atau mencintai yang namanya mesin-mesin sebetulnya. Tapi karena apa? Itu dorongan orang tua. Udahlah kalau nanti kamu mau sukses, udah kerja sekolah aja di STM negeri. Akhirnya apa? Dijual lah berbagai macam harta benda oleh kakek saya. Saya disuruh merantau di Bandar Lampung, sekolahlah di sana. Oke, saya ikuti. Tapi tetap saya lulus. Saya berusaha menyenangkan orang tua karena kebetulan bapak saya sudah meninggal dari kelas 3 SD, maka saya harus berusaha untuk menyenangkan orang tua. Oke, saya ikuti. Ternyata itu bukan passion saya. Saya bukan passion saya di industri ataupun di istilahnya permesinan. Sehingga saya mengikuti pelajaran juga cukup lumayan tertatih-tatih, tapi karena saya ingin menyenangkan orang tua, saya berusaha dan tetap saya menjadi 5 besar di dalam kelas. Ya kan? Karena saya memang rutinitas saya, ya kebiasaan saya, habit saya yang paling baik itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP itu saya tidak pernah turun dari ranking 3. Pasti 3, 2, 1 juara umum. 3, 2, 1 juara umum. Sering seperti itu. Ya. Oke, makasih. Nah, sehingga saya di STM pun juga saya masih bisa berprestasi. Oke. Kemudian saya merantau di Pulau Jawa, tamat STM tahun 97. Baru saya merasakan, oh ini kayak begini. Oke, saya menyenangkan orang tua, saya kerja di sebuah perusahaan. Gaji berapa? 300.000 sebulan. Luar biasa ya. Gaji tahun 97-98 itu 300.000 sebulan. Enak, keluar. Ditariklah sama paman untuk ikut tentara. Nah, akhirnya merantau di Bandung. Berapa kali ikut tentara, tes tentara tidak lulus. Ikut menyenangkan orang tua juga, karena dia udah ikut tentara aja. Oke, ikut tentara. Ya kan? Sampai di Bandung juga tes berapa kali nggak lulus. Sehingga saya lulus tes di catamnya dan tanpa tes. Dan saya bilang saya nggak akan ambil. Saya nggak ambil. Kemudian orang tua saya kecewa. Kenapa nggak diambil? Nggak apa-apa. Saya bilang itu bukan passion saya. Saya nggak mau. Ya, makanya teman-teman jangan mengikuti kata hati orang lain. Kalau kalian memang nggak suka, bilang nggak suka sama orang tua. Pak, saya tidak suka Pak di jurusan ini. Pak, saya nggak suka di bagian ini. Pak, saya nggak suka di ini. Jangan Anda paksakan, karena nanti Anda akan salah jalan. Dan Anda akan menyesal nanti di kemudian hari, seperti saya, ya kan? Dan akhirnya saya pergi ke salah satu disnaker di Serang, Banten. Ketika saya melihat itu, oh ada lowongan ke Jepang, saya berangkat ke Jepang. Saya daftar dulu. Ternyata saya lulus di Jawa Barat itu dari 1.300 orang, saya lulus salah satu 170 orang. Dan akhirnya saya berangkat ke Jepang 3 tahun. Nah, disitulah mulai berbalik kehidupan. Dan saya menyukai yang namanya bahasa Jepang, saya menyukai kehidupan yang disiplin dan sebagainya. Karena di Jepang itu luar biasa, saya bilang kehidupan yang disiplin, tapi orangnya luar biasa dan pintar-pintar. Dan itulah mulai berbalik daripada roda kehidupan. Di situ mulai saya menabung uang, saya dapat uang banyak dari Jepang, saya bawa 350 juta lebih, ya kan? Kemudian saya bangunkan untuk orang tua saya karena satu cita-cita saya membagikan orang tua saya. Hadiah pulang dari Jepang, saya bangunkan sebuah rumah untuk ibu saya yang tercinta. Tepuk tangan dulu. Karena saya tidak mau memperkaya diri saya, tapi saya satu. Ketika saya masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada ibu saya, kepada emak saya, maka apapun harta yang ada di saya itu saya buang semua untuk dia. Tetapi kalau dia sudah tiada, baru saya berpikir yang lain. Untuk saat ini apapun yang terjadi sama ibu saya, itu hidup jiwa raga saya itu lebih dari separuhnya daripada yang di istri saya. Jadi lebih dari separuh jiwa saya itu ada di ibu saya. Sisanya itu ada di istri saya.
Makanya saya bilang sama istri saya, Anda jangan cemburu kalau saya lebih perhatian kepada ibu saya ketimbang sama kamu. Kamu adalah jiwa saya juga, tetapi yang lebih berharga di hidup ini, satu-satunya mutiara dalam hidup saya di dunia ini adalah tinggal satu, ibu saya. Ya. Makanya Anda kepada mama, kepada orang tua, kepada ibu, ya jangan sekali-sekali Anda untuk sekali lagi menyakitinya. Karena apa? Betul tadi dibilang, sukses Anda adalah doa daripada ibu Anda, orang tua Anda. Kalau bapak mungkin iya, tapi lebih tajam lagi doanya dari seorang ibu, ya kan? Mintalah kebahagiaan, mintalah doa kepada ibu Anda. Ya, mintalah restu kepada ibu Anda. Karena apapun sukses Anda itu adalah sukses daripada doa orang tua Anda, ya. Oke. Nah, itulah dari kehidupan saya sampai saya menjadi operator, kemudian saya sekarang menjadi HRD di sebuah perusahaan tadi, ya. Nah, itu Anda semua adalah bagian daripada seperti jalan hidup saya juga. Artinya, Anda hari ini tidak mungkin kalau Anda tidak bisa di suatu hari nanti bisa seperti saya juga. Setuju? Ya, saya juga dulu anak laut, anak nelayan, tiap hari mandi di laut, tiap hari nyari kerang, tiap hari nyari ikan. Manah di dasar laut pakai kacamata, manah tuh. Makanya jago renang saya. Ya kan, jangan kalau insya Allah Laut Pangandaran bersahabat, bisa kita ini saya bisa berenang di sana, ya kan? Nah, jadi kita sama, kehidupan kita sama. Mungkin Anda lebih beruntung dari saya yang mungkin masih orang tuanya lengkap dan orang tuanya masih punya tenaga. Jangan sia-siakan kerja keras orang tua Anda. Setuju ya? Oke. Nah, faktor yang membuat Anda menjadi berhasil itu dalam manusia itu untuk bekerja adalah yang pertama adalah faktor sosial dan organisasi. Pertama adalah daripada sistem pendidikan dan pelatihan yang Anda peroleh pada hari ini. Apapun yang Anda peroleh pada hari ini adalah akan menentukan 5 tahun kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jangan harap ketika Anda tidak bisa mengikuti pendidikan yang baik di sekolahan ini, Anda tidak bisa mau mengikuti pembelajaran dengan baik, maka terimalah 5 tahun yang akan datang. Mohon maaf, ini bukan doa. 5 tahun yang akan datang, Anda akan menyesal seumur hidup. Karena apa? Karena Anda sudah membuat satu kesalahan besar hari ini di sekolahan ini. Oleh karena itu, ketika Anda masih belajar, diberi kesempatan untuk belajar di SMK 1 ini, maka buatlah kesempatan ini yang sebaik-baik mungkin. Jadikan suatu pemikiran Anda yang positif, tingkah laku yang positif, attitude yang positif, ya kan? Sehingga 5 tahun yang akan datang, maka hasilnya pun juga akan positif di pendidikan. Yang kedua adalah pengawasan. Orang tua Anda mengawasi Anda, guru Anda mengawasi Anda. Tolong setiap orang tua yang bicara, baik bapak ataupun ibu Anda, tolong itu betul-betul Anda perhatikan, Anda dengarkan, Anda camkan, Anda renungkan, dan baru kamu introspeksi diri. Ya, begitu juga guru-guru Anda yang ada di sekolah-sekolah ini memberikan berbagai motivasi, wejangan, segala macam semangat dan lain-lainnya, pendidikan, pelatihan dan pembinaan dan sebagainya. Tolong Anda betul-betul perhatikan. Kenapa? Mereka sedang mengawasi Anda. Ketika Anda tidak mau mengikuti mereka, maka saya katakan, hari ini Anda bentuk seperti itu, maka produknya nanti keluar 5 tahun yang akan datang, dan Anda akan merasakan itu semua adalah dampak daripada masa lalu Anda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengupahan ataupun ada imbal jasa. Seseorang itu akan termotivasi ketika dia diupah, betul nggak? Ada tadi pertanyaan, saya tidak mau seperti teman-teman tadi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih 50.000. Saya tidak akan memanjakan orang untuk satu hadiah, tetapi saya memanjakan orang dalam satu pemikiran. Karena setiap pemikiran itu akan menghasilkan buah lebih daripada yang kita pikirkan, betul tidak? Ketika kita saya kasih 50.000, selesai 50.000, tapi Anda tidak berpikir lagi ke depannya untuk mendapatkan lebih dari 50.000. Tetapi saya bagaimana caranya memanjakan baik anak saya, adik-adik saya tidak pernah memanjakan ini, saya kasih kalau kamu bisa ini nanti juara kelas, saya kasih kamu hadiah sepeda, enggak. Saya tidak pernah memotivasi anak-anak saya seperti itu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tahu, kata saya, berapa rankingnya anak saya. Dan ternyata istri saya tahu, ketika anak saya waktu lulus, itu gurunya bertanya, kenapa sih orang tuanya Noval, bapak dan ibunya tidak pernah menanyakan ranking berapa anaknya? Saya jawab, saya tidak penting bagi saya ranking berapa. Yang terpenting adalah apa yang dia peroleh dari sekolahan itu adalah sesuatu yang baik buat dirinya.
Ternyata, dulu, oke. Ternyata setelah dikasih tahu sama gurunya, anak bapak selalu ranking 2 dan ranking 3. Sama persis mengikuti jejak bapaknya. Ya kan? Ternyata benar, buah itu tidak jauh jatuh daripada pohonnya. Betul kan? Ternyata saya tidak mempedulikan yang namanya ranking berapa. Dan saya tidak pernah, sini kamu belajar, sok tulisan apa. Saya tidak pernah. Kenapa? Saya dulu sama, saya tidak pernah diawasi orang tua saya. Ibu saya tidak pernah ngawasi, tapi saya belajar dengan sendiri. Nanti ada motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, pengawasan itu penting, tetapi Anda harus menyadari dengan diri sendiri. Kemudian kepemimpinan yang lain adalah lingkungan sosial. Nah, hati-hati dengan kehidupan kita. Anda di lingkungan Pangandaran. Wah, kalau tadi malam saya banyak ya pergaulan yang saya lihat di Pangandaran tadi. Wah, malam penuh dengan berjubel dengan orang di pantai. Hati-hati kehidupan malam, jangan sampai Anda salah langkah. Ya, sekali Anda melangkah salah jalan, Anda seterusnya akan susah untuk meluruskan jalannya kembali. Tapi ingat, sebelum Anda salah langkah, jangan terjun ke dunia hitam, jangan terjun ke dunia yang nakal-nakal. Anda protek diri, ya, karena itu adalah bagian daripada masa depan Anda ya. Kepergaulan, cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari orang yang bisa memotivasi kita. Cari siapa yang menjadi mentor kita, yang bisa memberikan semangat dan dorongan kepada kita, ya. Kemudian juga kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang benar-benar bisa mengayomi, membimbing, memotivasi, mengarahkan dan sebagainya. Seorang pemimpin siapa? Orang tua kita, bapak kita, kepala rumah tangga. Tolong Anda harus ikuti. Begitu juga di sekolah, ada kepala sekolah, ada guru-guru. Itu bagian daripada pemimpin hidup Anda. Anda belum tentu bisa memimpin diri Anda sendiri, tetapi Anda minimal Anda harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin tadi. Begitu juga di dunia kerja Anda. Ketika Anda ada seorang pemimpin, Anda harus ya yang namanya ikut daripada instruksi dari pimpinan. Kemudian faktor fisik. Oh, ini faktor manusia juga, ada faktor fisik ternyata ya, kesuksesan manusia. Mesin. Mungkin hari ini Anda tidak sadar mesin yang Anda pegang itu adalah sebuah mesin yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Handphone. Mesin kecil itu bisa Anda gunakan apa saja hari ini, betul tidak? Anda mau melihat dunia luar itu hari ini Anda bisa. Anda mau jual sampai ke Amerika sebuah produk itu Anda pun bisa. Itulah mesin. Artinya apa? Hari ini sebuah mesin itu Anda bisa memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Anda datang ke Pangandaran, Anda foto kerang yang bagus, cepret, Anda masukkan ke dalam jaringan sosial Anda promosikan sampai ke luar negeri. Ternyata diterima oleh orang luar negeri. Oh, ditawar sama orang luar negeri $100.000. Wah, langsung Anda posting di situ. Anda tanya cuma harganya di sini 100.000 atau 500.000 rupiah. Anda jual di sana jadi $100.000, ya kan? Wah, terus seperti itu. Anda nggak punya modal kan? Anda hanya modal foto kirim. Ternyata orang banyak yang sukses dengan cara seperti itu. Juga perusahaan kita tergantung dengan mesin yang kita pakai. Berapa kapasitas produksinya, berapa volumenya, berapa kecepatannya, cycle time-nya dan sebagainya. Sehingga apa? Teman-teman ya bisa melihat berapa produktivitas yang ada di dalam perusahaan itu. SMK 1 Cijulang. Pangandaran. Jawa Barat. Cijulang. Tepuk tangan dulu buat Anda. Kemudian bahan juga bisa faktor kesuksesan ya. Lingkungan, fisik, metode kerja Anda juga sama. Ini adalah faktor daripada pendukung Anda untuk sukses. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor diri Anda. Nah, ini yang paling penting. Apa motivasi Anda dalam sebuah kehidupan? Baik itu dalam belajar, baik itu dalam bekerja, baik itu dalam usaha, maupun Anda dalam sebuah ibadah. Apa motivasi Anda? Harus Anda tetapkan motivasinya. Kemudian sifat Anda, karakter Anda, attitude Anda juga itu mendukung daripada kesuksesan Anda. Banyak orang yang pintar di dalam perusahaan, banyak orang yang hebat di dalam perusahaan, tetapi attitude-nya jelek, ternyata mereka juga gak bisa sukses. Tetapi banyak orang yang tidak pintar, banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi sifatnya, attitude-nya, tingkah lakunya itu sangat baik sekali, sehingga dia bisa disenangi oleh pimpinan perusahaan dan dia bisa karirnya bisa melejit, bahkan bisa menduduki sebuah jabatan yang sangat luar biasa sekali ya. Kemudian sistem nilai kita, apa namanya edit value kita. Oh, kalau sekolah di SMK 1 ini cuma diajarin tentang matematika, tentang ini praktek itu. Tapi edit value yang ada di diri Anda. Kelebihan daripada diri Anda yang lain apa? Oh, saya bisa membuat sebuah sistem yang sangat luar biasa sekali ketimbang dengan teman-teman saya yang lain. Sehingga saya bisa menciptakan sebuah
produk yang luar biasa di SMK 1 Cijulang ini. Nah, itu adalah suatu added value. Begitu juga bekerja di sebuah perusahaan. Kalau hanya datang tidak terlambat, absen bagus, tidak pernah mengalirkan barang produk gagal, kemudian apa lagi? Selalu mengikuti SOP, atasan, itu biasa. Tapi added value yang kita berikan kepada perusahaan itu apa? Yaitu suatu nilai tambah yang tidak bisa orang lain lakukan, tetapi itu adalah timbulnya dari diri kita sendiri. Sehingga orang lain pun juga, pimpinan perusahaan pun juga melihat ini orang ini berpotensi besar. Anda pasti dipertahankan dan Anda memiliki satu penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin Anda bisa dipromosikan menjadi karyawan tetap, mungkin Anda bisa dipromosikan naik jabatan, next level, dan lain sebagainya seperti itu. Dan pasti dengan kondisi seperti itu adalah di belakangnya adalah naik gaji upah Anda. Yang mungkin ada dari 5 juta naik 8 juta. Wow, usia 20 tahun, 21 tahun udah gaji 10 juta itu luar biasa sekali ya. Wah, udah bisa beli motor ya kan. Pulang sini udah kipas-kipas gini. Wah, mantap dah ya. Gitu ya. Nah, tapi jangan angan-angan, tapi harus Anda buktikan dengan suatu kenyataan bahwasanya Anda pasti bisa, ya kan? Seperti itu. Kemudian apa? Karakteristik fisik. Wah, jangan lihat orang sukses itu karakteristik fisiknya saja. Banyak orang yang gagah, perkasa, ganteng, tapi dia biasa-biasa aja, malah tukang parkir, mundur, maju, gitu kan? Nah, tapi ada orang yang sukses itu tanpa dia melihat fisiknya. Karakteristik fisik itu tidak menjadi satu jaminan, tetapi ketika orang memiliki fisik yang bagus, respect, kemudian gagah dan sebagainya, cantik, ganteng, manfaatkanlah ke fisik Anda itu untuk meraih kesuksesan. Mungkin Anda yang cantik bisa menjadi pramugari yang sukses, mungkin Anda yang cantik bisa menjadi sekretaris yang sukses, mungkin Anda yang cantik menjadi staf-staf perusahaan yang sukses, atau mungkin Anda menjadi sebuah foto model dan sebagainya, ya kan? Yang bisa foto model, bukan foto model yang namanya aneh ya, tapi yang busana muslim dan sebagainya, itu bisa Anda manfaatkan. Begitu juga Anda yang fisik laki-laki bisa Anda manfaatkan di tempat yang lain. Kemudian apalagi usia, usia juga bisa menentukan kesuksesan. Mungkin ya, tetapi betul sekali usia di masa muda kita masih berproduktif. Teman-teman boleh nanti untuk lebih giat lagi dalam bekerja, boleh lebih giat lagi dalam belajar. Hari ini masih ada kesempatan Anda mungkin 1,5 tahun lagi untuk belajar. Tolong manfaatkan waktu setengah tahun ini untuk sampai Anda nanti di ujian akhir nanti Anda betul-betul menjadi lulusan yang terbaik dari Pangandaran ini dan diserap oleh seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga menentukan faktor keberhasilan seseorang. Ya kan? Laki perempuan apa bedanya? Beda. Yang laki mungkin suksesnya berbeda, perempuan mungkin suksesnya berbeda. Kalau laki tadi perempuan juga tadi sama kami, orang HRD juga. Beliau adalah perempuan, tapi kami laki-laki. Mereka bisa sukses bisa. Ya kan? Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan juga jangan cuma hanya stop sampai di SMKN 1 Pangandaran ini saja. Tetapi di Cijulang ini saja. Tetapi Anda harus lebih lagi. Pak Ahmad aja ya, kuliah itu sudah tua. Ya, karena apa? Saya nggak punya modal. Saya terus tingkatkan kemampuan saya. Saya sampai seminar, kemudian sertifikasi Badan SP dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan pendidikan saya. Ya kan? Saya kuliah di tahun 2012 ketika saya sudah usia 35 tahun. Ya, saya lulus di usia yang ke-40-nya. Ya, lulus di usia ke-40 saya baru terima S1. Kemudian baru saya sertifikasi yang lain. Karena saya belum punya uang waktu itu. Ketika saya sudah punya uang baru saya kuliah. Jadi Anda jangan khawatir, jangan menunda-nunda. Kalau memang Anda belum bisa kuliah nggak apa-apa. Anda fokus kerja dulu, kumpulkan uang, bikin karir Anda. Anda udah dapat uang, Anda sudah bisa mandiri, Anda bisa biaya kuliah sendiri. Ya nggak usah repotin orang tua lagi. Kalau orang tua Anda mampu nggak apa-apa kuliah. Tapi kalau nggak mampu, jangan maksakan orang tua. Anda harus berdikari sendiri, Anda harus mandiri, Anda harus punya motivasi sendiri untuk lebih maju lagi. Ya kan? Anda punya tabungan apa? Tabung, jangan uang itu gaji Anda habiskan untuk berpoya-poya. Ada kemarin di SMK Banjaran, saya tanya, kalau Anda sudah punya uang atau gaji 20 juta, kira-kira apa yang Anda lakukan? Saya mau beli handphone yang 13 Pak. Waduh, udah gaya hidup yang dipikirkan. Ya kan? Kita jangan pernah berpikir tentang gaya hidup, tapi bagaimana caranya kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dan pengalaman hidup, minat dan lain sebagainya itu faktor diri kita untuk menentukan keberhasilan juga. Nah, ada 3 konsep motivasi. Yang pertama adalah motivasi yang didasarkan oleh atas ketakutan. Nah tadi, banyak orang yang takut, ya banyak orang yang termotivasi karena takut miskin, karena takut gagal, karena takut dimarahin atasan, karena takut dimarahin orang tua.
Saya tidak mau belajar kalau nggak diawasin orang tua, saya nggak mau belajar kalau nggak diawasin oleh guru. Itu motivasi yang sangat-sangat kurang baik karena atas dasar ketakutan, ya kan? Nah, kemudian apa? Motivasi yang karena ingin mencapai sesuatu, hadiah. Oh, karena ada janji dari orang tuanya, nanti setelah lulus akan dibelikan ini, dibelikan itu, dan dipenuhi ini, dipenuhi itu. Itu motivasi karena ada sesuatu yang ingin diraih. Tetapi berbeda dengan motivasi yang didorong oleh kekuatan diri kita sendiri. Saya yakin yang hadir pada hari ini di ruangan ini itu timbulnya atas dasar motivasi diri Anda sendiri. Yakin? Tidak salah? Kok kayak ragu? Benar? Benar. Kayaknya berat juga gitu kan. Benar Mas? Benar ya? Oke. Ya, artinya apa? Yang saya bilang tadi, saya tidak pernah diawasin orang tua saya belajar. Anak saya juga nggak mau saya awasin. Terserah dia mau belajar seperti apa, ya kan? Kenapa? Biarkanlah dia motivasi sampai dia karate pun juga dari TK sampai sekarang sudah mau sabuk hitam, ya kan? Anak saya yang tertua itu, ya, dia motivasinya dia sendiri. Saya tidak pernah, kamu harus ini, kecuali ketika dia bertanding. Saya tidak mau dia kalah dalam mental. Itu bukan kalah dalam pertandingan, tapi saya tidak mau dia kalah dengan mental. Makanya di belakang dia itu setelah pelatih yang keduanya adalah saya. Saya berikan dorongan motivasi dia, kalau kamu kalah mental, maka kamu gak usah turun di dalam arena pertandingan. Ya, boleh kamu bengap-bengap, boleh kamu ini, tapi kalau mental kamu yang turun, itu yang saya tidak terima. Makanya dia begitu fight di dalam arena pertandingan, apapun yang terjadi dia lawan takut, ya, di atas dia usianya lebih tua karena dia masih SMP, kemudian lawannya sudah SMA, dia tetap menang. Dan itulah motivasi dari dirinya sendiri, ya kan? Makanya saya bilang jangan kamu kalah mental. Kalau kamu kalah mental di awal, berarti kamu gak usah turun di arena pertandingan, minggir. Kata saya gitu. Sama dengan Anda hari ini, ketika Anda sudah kalah mental untuk masuk dunia kerja, mendingan gak usah dicoba. Berarti Anda harus persiapkan mental Anda, ya, siap untuk bertarung dengan beberapa pesaing dari luar kota, dari Karawang, dari Indramayu, dari Cirebon, dari Pangandaran, dari Banjaran, dari mana-mana. Anda harus siapkan mental Anda untuk menjadi seorang pemenang di situ, ya kan? Kalau Anda tidak siap mental, maka lebih baik Anda gak usah mencoba. Kenapa? Ini sekolah unggulan, ini sekolah unggulan, ini sekolah unggulan. Jangan lihat dengan unggulannya, tapi percayalah dengan diri Anda, karena saya yakin SMK 1 Cijulang itu salah satu unggulan yang ada di Indonesia juga. Setuju? Tepuk tangan untuk Anda. SMK 1 Cijulang, Jawa Barat, Pangandaran, Cijulang, tepuk tangan untuk Anda. Kemudian konsep kerja profesional atau ilmu nutrition. Ketika Anda dalam bekerja, bekerjalah dengan rahmat, karena segala bekerja dengan penuh syukur. Enakan kalau Anda bekerja dengan penuh rasa syukur, dengan rasa hikmat, Anda mendapatkan ini adalah suatu keberkahan bagi hidup Anda, untuk orang tua Anda. Jangan pernah untuk diri Anda dulu sendiri, ya kan? Makanya doa saya dari 20 tahun yang lalu, ya Allah berikanlah saya kesehatan jasmani dan rohani, untuk saya membahagiakan orang tua saya, untuk saya membahagiakan emak saya, satu-satunya harta karun, satu-satunya mutiara yang ada di dalam hidup saya. Maka sampai hari ini insya Allah, saya kalau masih batuk pilek itu udah biasa, pusing udah biasa. Tapi sampai hari ini saya diberikan kehidupan oleh Allah, itu yang paling berharga dan paling mahal dalam hidup saya apa? Yaitu kesehatan saya. Belum pernah saya menginap satu malam di rumah sakit karena sakit, ya kan? Dan orang tua saya pun juga berdoa yang demikian. Akhirnya apa? Nyambung. Doa orang tua, doa anak, doa orang tua, doa anak itu saling berkomunikasi secara batin. Dan alhamdulillah, ya, saya diberikan kesehatan jasmani sudah usia segini. Dan itu yang paling berharga bagi saya, itu doa orang tua itu, yaitu kita bersyukur. Makanya dengan bekerja kita bersyukur, dengan mendapat suatu kesuksesan itu kita bersyukur. Karena apa? Inilah rahmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya kan? Kemudian bekerja karena adalah amanah. Tentunya kalau dengan bekerja sehingga bekerja penuh tanggung jawab. Ketika Anda diberikan jabatan, ketika Anda diberikan suatu pekerjaan yang betul-betul itu harus Anda emban, maka amanah yang Anda tanggung jawabkan itu adalah betul-betul Anda pertahankan. Jangan sekali-sekali Anda bekerja dengan kepentingan pribadi, ya kan? Saya terus terang bekerja di sebuah perusahaan, banyak orang yang ingin menyogok pamad.
Pak, tolong Pak masukin anak saya Pak, saya kasih Anda 5 juta, saya kasih Anda 10 juta, Anda kasih 3 juta, Anda kasih. Kalau saya mengikuti itu, ya bagi saya uang itu tidak seberapa. Tapi dosanya dan itu hakikatnya tanggung jawab kepada dunia dan akhirat itu sangat luar biasa sekali. Dan yang paling penting saya membantu mereka dengan rasa ikhlas. Anaknya bekerja, ponakannya bekerja, saudaranya bekerja, ya, dan akhirnya mereka menjadi saudara saya. Ya, dan itu sangat luar biasa sekali. Karena apa? Saya mencari saudara, bukan mencari tempat saya untuk mencari mengais daripada sesuap nasi atau uang, gompokan uang, enggak. Ya kan? Uang saya butuh uang, tapi saya tidak butuh seperti itu. Masih bisa ada di tempat lain yang saya cari. Ya kan? Banyak yang menggiur-giurkan di dalam sebuah perusahaan itu banyak sekali. Ya kan? Mungkin kalau hari ini saya membuat gaya hidup saya, ya kan? Untuk membawa mobil yang harganya di atas 500 juta, mungkin rumah saya bermiliar-miliaran, itu bisa kalau saya mengumpulkan pundi-pundi uang seperti itu. Tapi itu enggak berkah menurut saya dunia dan akhirat. Ya kan? Karena apa? Khawatirnya, ya, ini pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga berat sekali. Makanya oleh karena itu Anda harus bekerja betul-betul menanggung yang namanya amanah Anda. Ya, harus Anda emban amanah itu. Jangan Anda sia-siakan. Kalau hari ini Anda suatu saat nanti Anda bekerja, saya nanti kalau pegawai negeri korupsi dan sebagainya, silakan kalau memang Anda ingin lakukan. Tapi ingat, itu tidak akan abadi dan tidak akan berkah dunia dan akhirat. Dan anak-anak Anda pun juga memakannya juga mungkin banyak hal yang akan terjadi. Entah kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita nggak sukses, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi, akan diambil oleh Allah dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Ya, karena itu adalah akibat hakikatnya daripada orang tuanya tadi memberikan uang yang tidak benar, memberikan apa yang tidak baik, sehingga apa? Terjadilah seperti itu. Apa kabar? Halo? Halo? Apa kabar? Apa kabar? Sini ikut saya. Sini ikut saya. Ikut saya. Yuk. Sini. Saya senang kalau melihat orang itu yang motivasinya tinggi, sampai menunduk, sampai serius baca HP, ya. Orang yang ngoceh di depan nggak tahu suaranya udah mau habis seperti ini, tetapi dia punya kegiatan yang lain, ya. Beri aplaus untuk teman kita ini. Namanya siapa nih? Aib Hidayat. Kamu tinggal di mana sekarang? Di Langkap Banjar. Motivasi kamu datang ke sini untuk apa sih? Belajar. Apa yang kamu dapatkan dari tadi sampai saya sekarang? Mendapatkan Iya, ilmu apa? Pengalaman apa? Belum ada pengalaman kok, baru ilmu saja. Apa yang didapatkan? Pengetahuan apa yang Anda dapatkan dari awal tadi sampai sekarang? Pengalaman yang paling berharga bagi dia adalah tidur di belakang. Jang, Anda kan pengen sukses ya? Apa sih tadi yang saya bilang kesuksesan itu salah satu pendukungnya apa? Yaitu motivasi diri kita sendiri. Kalau Anda sendiri sudah tidak termotivasi dengan acara ini, Anda tidak termotivasi dengan kegiatan ini, lebih baik Anda ngomong ke sekolah, Pak saya mau pulang saja, ya kan? Ketimbang saya nanti ngantuk, ketimbang saya tidur, ketimbang saya main HP di dalam. Kami, Pak Ibrahim, Pak Gito dan teman-teman yang lain, bayangkan perjalanan kami lebih daripada 6 jam. Ya, banyak hal yang kami lakukan, banyak masalah yang kami dapatkan, investasi waktu, investasi pikiran, tenaga dan sebagainya demi si Aib di sini ya. Ternyata sambutan Aib berbeda dengan yang saya harapkan. Teman-teman pada melongo, serius, nyatet ya kan. Aib serius juga dengan kegiatannya sendiri, yaitu main HP sambil nunduk, sambil gini, ya kan. Nah itu jangan ya. Jangan-jangan kamu di kelas juga sama ya kayak gitu ya. Kamu juara berapa, Win? Jumlah siswa di kelas kamu berapa orang? 35. Juara 1 dari paling belakang. Juara 35 ya, Win? Enggak
Enggak ya. Saya yakin Aibda ini orang baik ya, anak baik ya, anak yang menurut, anak yang mau memperhatikan dan anak yang termotivasi. Mau setuju ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu. Jadi tolong teman-teman di belakang ya, hargai kami yang datang ke sini, tolong ya. Kita mungkin nggak mungkin datang ke sini lagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Mungkin ya, entah waktu yang akan datang kami belum bisa pastikan. Yang jelas suatu saat nanti mungkin kami datang dengan beberapa staf saya, mungkin beberapa ataupun mungkin dengan presiden direktur saya datang ke sini memperkenalkan mereka, memperkenalkan teman-teman semuanya dengan orang asing ya, orang Jepang yang mereka melihat pendidikan di Cijulang ini bukan asal-asalan, tetapi benar-benar suatu kualitas pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Dan itu yang harus teman-teman tunjukin. Setuju kan? Paman terus terang dari kemarin itu suaranya sudah mulai parau. Karena apa? Karena saya benar-benar memberikan semangat yang luar biasa sekali pada teman-teman di Banjaran. Hari ini saya benar pingin totalitas saya. Pingin lebih berani lagi. Ya, tapi apa daya, suara saya sudah mulai serak-serak basah. Seperti orang baru konser dari tadi malam ya kan. Mungkin karena saya kecapean, mungkin karena ini dan sebagainya. Nah itu faktornya ya. Tapi saya tetap semangat memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Kemudian bekerja adalah panggilan. Ketika teman-teman bekerja, tolong benar-benar ada suatu panggilan jiwa, jangan terpaksa. Panggilan hati nurani Anda. Kemudian bekerja adalah aktualisasi diri. Jangan pernah Anda merasa ini beban, tapi Anda anggap saja ini adalah sesuatu yang betul-betul nanti untuk diri Anda dan untuk keluarga Anda. Sekolah pun juga seperti itu. Bekerja adalah seni, sehingga bekerja cerdas, penuh kreativitas ya. Sehingga Anda banyak inisiatif, ya kan, kreativitas Anda, motivasi Anda dan sebagainya. Kemudian bekerjalah dengan ibadah, sehingga bekerja serius. Jangan karena ibadah nggak apa-apa Pak, nggak dibayar karena kerja ini ibadah, jadi udah ibadah aja deh gitu kan. Tidak ya, tetapi bekerjalah dengan ibadah itu apa? Ketika Anda bekerja sudah dapat gaji, jangan lupa ibadahnya 2,5%, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa zakatnya, jangan lupa untuk ngasih orang tua. Wajib bagi Anda ya, kalau memang Anda masih ingat dengan orang tua Anda, ketika Anda punya penghasilan berapapun juga, sisihkanlah minimal 10% dari penghasilan Anda untuk kedua orang tua Anda. Silakan Anda kasih dalam bentuk apapun. Mau Anda belikan untuk namanya baju, mau Anda kasih dengan uang ataupun bagaimana, tapi Anda harus ingat mereka bulan ke bulannya. Jangan pernah Anda lupa, ya kan? Karena apa? Berapapun yang Anda berikan itu bukan nilainya, tetapi yang mereka ingat itu adalah perhatian dari seorang anaknya untuk orang tuanya. Setuju? Setuju untuk nanti memberi, begitu gaji pertama Anda kasih orang tua Anda sebagian? Kadang-kadang ada yang sampai, Pak saya gaji pertama saya kasihkan semua kepada orang tua saya. Salah, jangan, ya kan? Karena itu adalah bagian daripada penghasilan Anda, sebagian untuk orang tua Anda, ya, sebagian untuk Anda. Kemudian bekerjalah adalah pelayanan, sehingga bekerja dengan rendah hati. Jangan sampai kerja Anda karena mentang-mentang udah jadi manajer, mentang-mentang Anda sudah punya jabatan, ya, Anda sombong, Anda tidak melayani dengan baik, ya kan? Anda angkuh, ya kan? Ingat, jabatan itu hanya sementara. Ingat, jabatan itu hanya sebuah titel. Ingat, jabatan itu hanya menempel ketika Anda di dalam perusahaan. Tapi saya ya, begitu keluar dari gerbang perusahaan, maka jabatan itu saya tidak pernah bawa. Saya menjadi masyarakat biasa. Saya kepada karyawan perusahaan pun juga sama. Saya bilang, ketika saya sudah berada di luar pagar perusahaan, jangan saya anggap sebagai HR manager. Ya kan? Anggap saya sebagai teman Anda, anggap saya sebagai sahabat Anda. Ya kan? Tetapi kita saling menghargai. Kenapa? Khawatirnya nanti bawa jabatan, titel dan sebagainya, mereka segan kepada kita. Ya kan? Makanya saya lebih dekat mereka seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau ya membuat orang itu menjadi segan karena titel saya. Saya mau mereka itu menghargai saya karena kepribadian saya, bukan karena jabatan saya. Khawatirnya ketika saya tidak berada di jabatan tersebut, maka mereka tidak ada harga dirinya bagi mereka diri saya. Ya, karena apalah sebuah jabatan, paman mau udah nggak jadi jabatan itu lagi, ngapain saya harus sungkan-sungkan. Tetapi ketika mereka menghargai karena jati diri kita, maka sampai mati pun juga kita selalu dikenang dan kita selalu dihargai oleh orang lain. Betul atau tidak? Seperti itu ya. Oke, kemudian bekerja adalah kehormatan, sehingga tekun dan penuh dengan keteguhan ya. Karena ini adalah sebuah jabatan, karena ada sebuah amanah bekerja itu, maka kita harus tekun, kita tuntaskan dalam pekerjaan kita ya.
Kemudian apa lagi? Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam bersekolah pun juga yang paling diperhatikan adalah kerja sama tim, ya. Teamwork kita, kerjasama kita, serta inisiatif diri kita. Anda sekolah harus punya inisiatif, Anda harus bisa mengembangkan pembelajaran, harus Anda lakukan terobosan-terobosan, ya. Anda kasih tahu ke kepala sekolah, kasih tahu ke guru sekolah Anda, guru-guru yang ada di sini, ini loh hasil dari saya, ini loh terobosan saya. Begitupun juga Anda sudah bekerja. Ini loh kaizen saya, ini loh KCC saya, ini loh perbaikan-perbaikan saya. Tolong dipertimbangkan, tolong diperhatikan, tolong dilakukan, tolong dianalisa. Ya kan? Kenapa? Supaya Anda punya suatu inisiatif yang baik. Dan Anda pun juga pasti diperhatikan. Ketika Anda banyak memberikan masukan-masukan, inputan-inputan kepada perusahaan, maka perusahaan pasti tahu, oh ini si aib lagi. Tapi jangan sampai terjadi aib yang jelek gitu ya. Oh ini aib lagi, masalah lagi, nggak absen. Ini aib lagi, masalah lagi. Ini udahlah PHK aja lah. Kalau nggak bisa dibinasakan, ya kan? Itu banyak yang saya lakukan itu saya PHK. Kalau sudah beberapa dibina nggak mau ya sudah binasakan saja ya. Kemudian stop mengeluh ya teman-teman. Mengeluh itu suatu hal yang sangat negatif sekali. Aduh gaji rendah, aduh nggak dapat kerjaan, aduh ranking ke-35 kata Aib dari nilai kelasnya. Jangan mengeluh karena mengeluh itu akan menguras energi kita yang sangat luar biasa sekali. Tapi Anda harus positive thinking ya. Setiap permasalahan saya yakin dan saya percaya teman-teman itu pasti punya solusinya. Setuju? Dan kata-kata yang kita pikirkan atau kita ucapkan akan menimbulkan getaran yang akan kita pancarkan ke sekeliling kita. Artinya apa? Jangan kita membuat kata-kata kita yang tidak baik. Jangan melakukan omongan kita itu yang sifatnya menjatuhkan orang lain. Jangan membuat kita tidak menyemangati orang lain. Tapi berikanlah sesuatu sebuah kata-kata itu yang mungkin bisa menyejukkan, yang mungkin bisa memotivasi orang lain. Sehingga apa? Orang lain pun juga akan lebih menghargai kita, betul? Dan selanjutnya, entah positif atau negatif getaran yang Anda pancarkan, hukum ketertarikan dan getaran yang sama yang lebih banyak jumlahnya. Artinya apapun yang Anda ucapkan kepada orang lain itu akan ada hukum ketertarikan, mereka akan lebih merasakan suatu getaran yang sangat luar biasa sekali yang dia terima dari kata-kata kita tadi. Dan integritas kita adalah seseorang dihormati dan dikagumi bukan hanya karena posisi. Kok ngelihat ceweknya sih mukanya. Nah ini gambar ini jangan Anda bermuka dua ya. Anda harus jadi diri Anda sendiri. Jangan menjadi orang lain, ya kan? Kalau memang Anda dikagumi dan dihormati hanya karena posisi yang tadi saya bilang, materi yang tetapi karakternya, maka selama-lamanya akan dikenang seumur hidup. Dan seseorang dipercaya karena apa yang telah diucapkannya pasti akan dijalankan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kenapa tidak? Udah jelas? Jelas banget ya. Saya alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Karena apa? Saya senang kalau memang teman-teman memperhatikan dengan baik ya. Saya yakin, saya percaya insyaallah doa pamat ya. Di kemudian hari 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Anda sudah menjadi orang yang sukses ya. Semangat untuk Anda, tetap motivasi untuk Anda ya. Jangan pernah mengeluh dan tetap berdoa kepada Tuhan dan minta restu kepada orang tua ya. Setuju? SMK 1 Cijulang? Pangandaran? Jawa Barat? Cijulang? Beri aplaus untuk Anda. Terima kasih. Saya tutup. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.